Jadi kemarin gue iseng untuk nyobain sholat Jumat di tempat yang baru. Pengennya sih beneran tiap Jumat beda masjid gitu. Karena kebetulan gue kan alhamdulillah bisa kerja dari mana aja. Makanya muncul pikiran gue, kenapa gue nggak masjid hopping aja tiap sholat Jumat? Iya gak sih? Jadi Jumat ini di masjid A, Jumat besok di masjid B. Dan semoga bisa terus begitu sampai masjid yang deket-deket ini udah gue cobain semua. Gitulah niatnya. Ampela ada lagi, Asik. ampela ada lagi, Iya sih. ampela ini masih pengalaman. Gue pengen nyobain sholat di masjid yang berbeda setiap Jumat. Dan masjid yang kemarin gue datengin adalah masjid di area Jalan Raya Kalimulya. Namanya Masjid Jami Al-Khairiyah. Sampai di masjid pertama, Kenapa? Karena itu cukup jauh, perlu naik motor sekitar 15 menitan. Jadi gue mulai dari yang jauh dulu. Tapi gue pernah sholat asar di situ pas lagi makan di rumah Delman di seberangnya. Ayam penyet sambal bawangnya enak di sini. Suasananya juga syahdu ala-ala rumah adat Betawi gitu. Cobain dah kalian sholat di seberangnya, Masjid Jami Al-Khairiyah. Emang luas sih. Terus ada semacam waduk juga di kanan kirinya. Intinya view-nya keren lah. Dari gerbangnya tuh mau ke masjidnya kurang lebih jaraknya 100 meter dan itu kayak jembatan gitulah. Nice sih view-nya. Kanan kiri air gitu. Sampailah gue di parkiran. Selain memanjatkan puji serta syukur kehadirat Allah yang mana telah memberikan kita berbagai Lepas sendal dan masuk. Masjid Haram pada barisan ke depan, ikuti saf-saf berikutnya di samping kesempurnaan juga memudahkan jemaah kita. Pas gue masuk masjid, sholat tahiyatul masjid, duduk bentar, dengerin pre-khutbah yang materinya tentang informasi uang kas masjid, kegiatan masjid, dan lain-lain. Singkatnya, khutbah pun berlangsung, ngebahas tentang kehidupan Nabi SAW karena masih nuansa maulid juga kan. Tapi gue paling kena tuh pas awal khutbahnya. Khutbah dibuka dengan surah Al-Fat ayat 4 yang artinya Bismillahirrahmanirrahim. Dialah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin supaya keimanan mereka bertambah di samping keimanan mereka yang telah ada. Dan kepunyaan Allah lah tentara langit dan bumi dan adalah Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Di situ gue kena banget aja gitu. Akhirnya selesai, gue masih stay untuk bakdiah dan menikmati masjidnya dulu sambil buka-buka HP. Biar pas keluar tuh gak terlalu crowded dan motor gampang keluarnya. Udah tuh, keluarlah gue. Pas gue ke arah sendal gue, loh. Bentar. Perasaan gue taruh sini deh tadi. Gue inget-inget lagi. Iya bener di sini. Kenapa sekarang sendal gue nggak ada ya? Serius? Ini beneran? Sendal gue diambil orang? Wah. sudah selesai sholat dan sendal saya hilang. Saya ingat persis ditaruh di area situ dan sudah nggak ada sendal. Alhamdulillah ada yang suka sendal saya. Pas tahu itu, anehnya tuh gue nggak sedih dan nggak marah, kaget doang sih. Kenapa gue kaget? Karena itu sendal bukan sendal kesayangan gue, tapi bukan berarti nggak gue pakai. Gue selalu pakai sendal itu untuk ke musola depan komplek gue atau untuk kegiatan-kegiatan yang deket rumah lah. Sendalnya tuh nggak mahal. Gue beli 60 ribuan di TikTok waktu itu. Kayak gini nih sendalnya nih. Yang gue suka sama sendal ini, dia tuh ringan, empuk, simple aja gitu. Kalau dipakai bareng kaos kaki yang warnanya seru, keren aja gitu. Tapi saat itu sendalnya itu dalam keadaan yang udah buluk, Pak. Udah lama juga nggak gue cuci. Jadi gue kagetnya, wah, ada yang suka sendal itu ya. Masya Allah. Ternyata hal yang selama ini gue anggap biasa aja tuh di mata orang lain bisa aja jadi hal yang mewah sampai dia harus mengambilnya gitu. Asli,
gue nggak ada rasa marah. Bisa jadi ini karena rencana Jumatan di sini tuh emang niatnya gue dokumentasiin, dan spesifik momen yang ini tuh justru nambah scene yang seru, menambah bumbu ceritanya, akan bagus buat diceritain di tongkrongan atau dalam bentuk konten kayak gini. Udah gitu doang. Terus juga gue teringat awal khutbah tadi. Wah iya lagi, kayaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala tuh emang lagi masukin rasa tenang ke hati gue deh. Makanya gue bisa secil ini sekarang. Tapi yang ada di pikiran gue tuh, untung hari ini gue gak pakai sandal kesayangan gue yang Crocs hitam itu. Ya udahlah, akhirnya gue pulang nyeker dan mampir toko kelontong buat beli sandal, biar gak aneh-aneh banget lah pas pulang nyeker gitu naik motor. Nemu nih toko Hasan. Yang kayak ukuran 42 tuh yang mana? Iya. Iya, boleh. Nah, ini ya. Warna biru boleh. Ya, biru. Kalau ada. Berapa harganya? 15.000. Oke. Siap. Ada mobil jadi saya datang. Ada stepnya. Kita gas lagi. Kenapa nggak ngecek sandal yang ditinggal orangnya aja bang? Biar seenggaknya kan jadinya kayak sandal ketuker bukan sandal hilang. Iya sih, tapi masih ada beberapa sandal di situ. Jadi gue nggak bisa asal ambil juga. Harus nunggu banget sampai orang terakhir pulang baru gue bisa tahu sandal mana milik si yang ngambil itu. Dan gue males nunggu. Coba deh lain kali kalau mau ngambil sandal orang tuh kasih tahu sandal lu yang mana. Ya mungkin kasih notes. Yang sandal abu-abu tadi boleh bawa sandal yang ini ya. Sorry sandal lu gue ambil, naksir soalnya gue. Gitu dong. Kan memudahkan. Bercanda, jangan ngambil bro. Alhamdulillah sudah sampai rumah. Untung hari ini tuh gue nggak pakai yang ini. Nah, serunya tuh ya. Gue sengaja rekam ekspresi gue saat kasih tahu ini ke bini gue dan anak gue. Kayak gini nih respon mereka. Luas gitu, asik banget tuh. Udah datang lah. Wah, bismillahirrahmanirrahim. Terus pas khotbah tuh, segala puji Allah yang memasukkan rasa sakinah, ketenangan di dalam. Oh, khotbahnya. Itu yang awal khotbah, ketenangan dalam qulubil mukminin, maksudnya di dalam hati-hati orang mukmin. Memang kayak, terus aku kayaknya memang ditancapkan kesabaran gitu deh. Nah, pas keluar memang diuji langsung kesabaranku. Kenapa? Sendal gue hilang. Seri, Crocs. Bukan. Yang Nevada yang abu-abu. Iya, memang nggak ada. Jadi aku Pertama kali ini kamu kehilangan sandal di mana? iya pernah, cuman kan solo-solo aja. Ini beneran sendal yang emang aku pakai ke masjid terus kan. Untuk bukan Crocs ya Allah. Makasih. Iya. Kamu pakai yang abu-abu? Emang selalu pakai itu kalau ke Jumatan, emang tahu resiko itu. Ada resiko itu ya? Cuman aku nggak pikir akan seagresif itu di masjid baru ini. Terus. Ya udah. Aku nyeker, naik motor nyeker tuh sampai dapat warung beli swallow gitu yang baru. Terus kamu lihat di depan. Terus. Udahlah, langsung diuji. Alhamdulillah ada yang suka iniku. Ya Allah, ada sandal papa hilang. Ternyata gue dan bini gue sama mikirnya. Untung bukan Crocs. Soalnya itu sendal termahal yang pernah gue beli. 800.000 pak, itu pun promo. Tapi yang gue gak nyangka, anak gue sedih banget denger cerita itu. Dia jadi marah sama yang ngambil. Dan ini gue sempet rekam dikit momennya. Tuh lihat. Papa harus beli sendal baru. Emang kenapa? Papa terus gak pakai sopat sandal. Tadi papa pakai yang abu-abu. Terus pas di masjid orang ambil. Ngapain? Emang orang ambil sendal papa. Mungkin dia lihat bagus, punya dia jelek kali. Jadi dia ambil punya papa. Tuh lihat tuh sendal baru papa. Yang lain jangan. Kenapa? Adam sedih. Papa sendal papa diambil orang. Sayang papa ini. Nggak usah nangis ya. Anak papa hatinya lembut banget ya Allah. Terima kasih sudah empati sama papa. Semoga anak gue tumbuh dengan hati yang penuh empati ya. Amin. Nah gitu deh kurang lebih Ampela kali ini. Lu sendiri gimana? Pernah kehilangan sandal juga gak pas lagi Jumatan?
Atau lo punya tips and trick biar sendal tuh aman, nggak bisa dicolong? Ceritain dong di kolom komentar, oke? Gitu aja Ampela kali ini. Thank you yang udah nonton sampai akhir. Barakallahu fikum. Assalamualaikum. Ini cuma cerita tentang pengalaman. Ini hanya untuk menghibur dan bahan belajar. Kalau ada yang baik silakan diambil, tapi yang buruk-buruk lupakanlah saja. Semoga yang nonton sehat selalu.